Jadi amarah itu merupakan emosi dasar dari manusia. Artinya marah itu universal, setiap orang bisa merasakan marah dan itu manusiawi. Tapi bukan berarti ini sebuah pembenaran, bukan berarti kita berhak marah-marah tanpa aturan. Nah, di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengenali amarah, apa itu amarah dari perspektif psikologi dan bagaimana cara mengelolanya. Oke, halo teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya dengan saya Garvin Gui. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola amarah, ya, mengelola emosi marah. Sebenarnya bikin video ini agak kurang nyaman bagi saya karena saya punya sifat pemarah sebenarnya sih ya. Jadi kalau mau nanya ke teman-teman terdekat saya, apa sih salah satu sifat buruk saya? Mungkin jawaban pemarah akan muncul ya. Dan agak gimana ya, agak unik juga, agak lucu juga sih. Seorang psikolog punya sifat mudah marah dan sekarang lagi bikin video tentang cara mengelola amarah. Tapi menurut saya ini justru jadi perspektif yang bagus. Artinya apa? Artinya ini dari perspektif orang yang sedang berusaha mengendalikan amarahnya. Jadi dari yang tanda kutip ya sakit gitu ya, bermasalah dan lagi berusaha mengobati penyakitnya atau mengobati masalahnya. Jadi, well, semoga video ini berguna ya. Oke, jadi ya lagi-lagi ya, sifat pemarah ini nggak bisa saya banggakan. Saya sama sekali nggak bangga. Tapi saya sadar banget ini kelemahan saya. Banyak yang bilang juga sifat buruk saya adalah pemarah. Toleransi saya terhadap orang lain mungkin nggak sebesar orang pada umumnya gitu. Tapi saya mau belajar untuk berubah. Saya nggak mau sifat pemarah ini terus berada di dalam diri saya. Saya mau hilangin. Makanya saya banyak baca buku-buku tentang cara mengelola emosi, cara mengelola amarah, nonton-nonton video tentang anger management, dan ya mungkin video ini bisa jadi salah satu hasil pembelajaran saya secara konseptual dan sharing praktik juga ya, gimana cara saya mengelola amarah. Oke, jadi pertama-tama teman-teman, saya menerima fakta dulu bahwa saya adalah seorang yang pemarah. Karena kalau saya nggak bisa menerima kenyataan itu, saya denial nih, saya nggak akan berkembang. Jadi, ketika kita punya sifat buruk, kita perlu menerima ya. Banyak orang denial soalnya, kayak bilang, enggak, gue nggak pemarah, emang dianya aja kurang cepat gitu. Atau enggak, gue nggak pemarah, emang dianya aja yang banyak masalah. Gue nggak akan marah kalau lu nggak bikin salah. Gue nggak akan marah kalau ini nggak terjadi. Tapi ya gimana ya, ya kenyataannya kita lagi marah gitu. Jadi saya nggak mau denial, bilang ini kesalahan orang, saya nggak akan marah kalau nggak begini. Saya terima fakta bahwa ya, saya punya sifat pemarah. Dan dari sana saya mau belajar untuk mengendalikannya, mengelolanya, sehingga saya bisa bertumbuh. Oke? Nah, kita pertama-tama mengenali dulu amarah dari sudut pandang psikologi. Ya, kayak tadi yang saya sebutkan, amarah itu adalah salah satu emosi dasar manusia. Artinya setiap orang di berbagai belahan dunia itu punya emosi marah, ya selain 5 emosi dasar lainnya, yaitu senang, sedih, apa yang belum disebut, takut, jijik, terkejut. Ya, sama marah jadi 6 emosi dasar. Nah, marah itu universal, setiap orang mengalami. Bedanya ada orang yang mampu mengendalikan emosi marah itu, ada yang nggak mampu. Itu bedanya. Jadi kita semua punya emosi marah. Bedanya ada yang mampu mengendalikan, ada yang justru dikendalikan oleh amarah itu sendiri. Di sudut pandang psikologi, marah itu bukan sesuatu yang harus kita tekan, bukan sesuatu yang harus kita tutup-tutupi. Kita perlu kelola, nggak berarti juga diekspresikan sembarangan. Kita perlu menyadari, mengenali maksud dari amarah itu. Karena kadang-kala amarah itu membawa sebuah pesan. Ya, jadi emosi tidak serta-merta muncul tanpa alasan. Ya, biasanya ada pesan. Misalnya gini, saya paling sering pakai contoh emosi takut ya. Rasa takut itu ada pesan. Pesan bahwa kita mempersepsikan ada bahaya. Ya, perkara bahaya itu benar ada atau hanya permainan pikiran kita, itu urusan lain. Tapi ketika ada rasa takut itu ada pesan bahwa kita merasakan bahaya. Tinggal kita pilih-pilih. Ini beneran bahaya atau ini hanya persepsi kita yang tidak ada dasarnya.
Sama dengan marah. Marah itu sebenarnya melindungi kita dari sesuatu yang akan melanggar batasan-batasan kita. Misalnya ya, yang paling simpel, ketika ada orang asing masuk ke rumah kita nggak pakai permisi, ngambil barang kita, tentu kita akan merasa marah. Kita akan mengatakan, hey, ya, siapa lo? Gitu, kenapa masuk nggak pakai izin? Lalu kita telepon polisi. Nah, itu ada ekspresi seperti itu. Ya, atau ketika orang terdekat kita, keluarga kita disakiti oleh orang lain, ya, kita akan membela mereka, ya, membela teman kita, membela saudara kita akan melindungi orang yang kita sayang yang lagi disakiti itu. Ya, itu fungsi marah sebenarnya. Ya, fungsi marah itu adalah memberitahu kita sinyal bahwa ada sesuatu yang melanggar batasan-batasan kita. Saya nggak bilang marah itu baik, saya nggak bilang marah itu buruk, karena sifatnya netral. Kalau emosi marah itu diekspresikan dengan tepat, ya misalnya ada orang asing masuk ke rumah kita tanpa izin dan kita bisa mengekspresikan kayak ini adalah sebuah pelanggaran dan Anda bisa bertindak dengan benar, mungkin nggak masalah. Marahnya terkendali. Tapi ada orang yang marahnya nggak terkendali. Misalnya langsung main hakim sendiri, gebukin orang, ya sampai melakukan pelanggaran kriminal, nah itu nggak bagus. Itu yang nggak bagus ya. Jadi kita nggak ngomongin secara moral baik atau buruk. Karena baik atau buruknya tergantung cara kita mengendalikannya, cara kita menggunakan emosi marah itu. Ya sama kayak pisau kan, pisau itu sebenarnya baik atau buruk, netral. Kita kalau pakai buat motong sayur itu baik, buat makan ya, buat potong sayur, sayurnya bisa kita masak, kita makan. Tapi kalau pisaunya dipakai buat nusuk orang ya jadi buruk. Jadi netral ya, emosi marah pun demikian. Ya, nah kita lihat lagi nih. Jadi teman-teman perlu mencerna sinyal ya dari amarah itu. Kenapa kita marah? Apakah kita marah karena ada orang yang mengecewakan kita, dia melanggar batasan itu, ya melanggar kita udah kasih tahu bahwa kita nggak suka disepelekan, lalu dia melanggar itu, dia menyepelekan kita. Well, kalau kita marah karena hal seperti itu, berarti ego kita yang sedang bermain. Dan apakah kita perlu ya memaksakan ego kita? Itu perlu dipikirkan. Atau kita marah karena ada orang yang meminjam barang kita lalu mengembalikannya rusak. Kita marah karena ada batasan yang dilanggar kan, tanggung jawab yang tidak bisa dijaga. Nah, apakah kita akan mengungkapkannya? Kita boleh aja ngomong bahwa, hey buku kamu rusak, tolong diganti. Atau tolong bertanggung jawab. Tapi ungkapkan dengan benar gitu. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung maki-maki dia, jangan langsung koar-koar di sosmed. Mungkin itu nggak tepat, itu nggak menyelesaikan masalah. Marah ya nggak baik gitu. Jadi marah itu pesan ya sebenarnya. Karena pesannya adalah orang itu merusak barang kita, maka solusinya harusnya solusi untuk itu, bukan kita terkendalikan oleh emosi kita marah-marah. Apakah dengan kita marah-marah ke orang itu, kita maki-maki dia, buku kita kembali jadi bagus? Kan enggak. Malah dia mau ganti juga jadi males. Tapi mungkin kalau kita ngomong baik-baik gitu, ya kita bilang, bukuku kamu rusak. Mungkin minta pertanggungjawabannya. Mungkin dia lebih mau ganti. Nah, dia juga merasa nggak enak, karena Anda juga masih respect terhadap dia gitu. Ya, jadi kita cari pesan dari amarah itu apa, kita dapetin dulu, jadi kita baru bisa berperilaku yang tepat ya. Ingat, marah itu ada pesan, pesannya kita terima dulu, baru kita bisa ambil keputusan. Oke ya. Lalu kita perlu ingat juga nih teman-teman, jangan salah paham ya, bukan berarti kita harus membiarkan amarah keluar begitu saja dan mengekspresikannya setiap saat. Ini pendekatan yang salah. Jadi jangan berpikir setelah dengar ini berarti kita boleh marah ke setiap orang. Enggak ya. Ingat, orang yang nggak bisa mengendalikan amarahnya itu tentu punya masalah psikologis ya. Jangan jadi orang yang bermasalah. Amarah perlu dikendalikan, tapi bukan harus dipendam, bukan juga harus diekspresikan secara tidak terkendali. Kita harus kelola. Keluarinnya juga dalam batasan yang wajar. Kadang juga emosi marah mungkin juga nggak perlu ditunjukin ya. Misalnya hal kecil aja gitu. Misalnya mungkin kita lagi minum gitu, terus dia mungkin nggak sengaja nyenggol kita, airnya nggak tumpah, hanya kesenggol, kita kaget aja. Itu kan nggak perlu marah sebenarnya. Nggak perlu sama sekali ditunjukin. Ya kalau mau ngomong juga paling bilang, hati-hati, selesai. Nggak perlu diperpanjang. Nah itu kan artinya amarahnya nggak perlu dikeluarkan. Ya, tapi atau dalam kasus tertentu ada orang masuk rumah kita tanpa izin, ngambil barang kita perlu menunjukkan marah kita, ya kita usir dia dulu biar dia keluar. Kalau dia nggak mau, kita telepon polisi. Yang penting jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah itu kan oke, amarah dalam tingkat yang diekspresikan dalam tingkat yang sesuai ya, karena berbahaya kalau kita juga nggak melindungi diri gitu. Jadi kita perlu ada kebijaksanaan di sana ya tentang bagaimana kita menyikapi emosi marah gitu. Oke, jadi intinya sih jangan biarin amarah yang mengendalikan kita. Kita yang perlu mengendalikan amarah. Kita yang perlu mengelola sehingga kita tahu bagaimana menggunakannya di waktu dan saat dan tepat ya, dan tempat yang tepat gitu.
Oke, jadi itu yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, apakah amarah harus ditekan atau diekspresikan? Wah, ini saya perlu meluruskan bahwa kita atau psikologi nggak pernah ngajarin amarah itu harus ditekan atau amarah itu harus diekspresikan. Lagi-lagi situasional. Ya, jadi yang pertama kita mungkin dengar ini dulu. Kita mungkin pernah dengar beberapa nasihat bahwa kita nggak boleh marah. Ya, bahwa kita dibilang, ayo tekan amarahmu, nggak boleh marah sama sekali. Pesan itu menurut saya kurang tepat. Karena kalau kita merasa marah itu ada pesan sebenarnya. Kalau kita tekan lagi pula, amarah itu kan atau emosi ya, emosi itu kan sebuah energi. Kalau kita tekan, ya itu kesimpan di dalam bawah sadar kita. Kita nggak bisa ekspresi itu sama sekali, tertumpuk, suatu saat akan meledak. Dan ketika meledak, kita jadi tidak terkendali. Perilaku kita jadi kacau, jadi nggak bagus juga menekan-nekan amarah ya. Jadi bukan untuk ditekan, itu malah kurang baik. Gitu. Mungkin dalam konteks-konteks tertentu hal-hal kecil kita nggak perlu marah, tapi ketika ada hal-hal tertentu kita perlu belajar juga ya, jangan semuanya ditekan. Tapi juga bukan berarti semuanya harus diekspresikan, nggak berarti semua amarah harus diekspresikan ya. Jadi lagi-lagi mungkin kita pernah dengar juga sebuah saran bahwa lampiaskan saja amarahmu, ya banting bantal atau berteriak di tempat sunyi hingga puas. Well, dalam jangka pendek solusi itu bagus ya. Jadi kita daripada marah-marah di depan orangnya langsung, kita lampiasin ke benda yang mungkin nggak merugikan siapa-siapa. Banting bantal kan nggak merusak apapun. Kita pergi ke tempat sunyi teriak juga nggak mengganggu siapapun. Itu ada bagusnya, tapi hati-hati. Kalau setiap marah kita melakukan cara seperti itu, akan menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Ya, akan menjadi sebuah kebiasaan buruk. Kenapa? Karena kita membuat kalau kita terus mengekspresikan emosi dengan cara seperti itu, maka kalau kita lagi dalam kondisi di mana kita nggak mungkin cari tempat sepi untuk teriak, atau kita nggak mungkin menemukan barang yang bisa dilempar lalu nggak rusak, kita nggak bisa kendalikan amarah kita. Jadinya kontrol amarah kita eksternal jadinya. Ya, jadi nggak selalu bagus. Dalam short term sesekali itu oke, fine aja. Tapi untuk long term mungkin hati-hati. Mungkin itu cocok untuk emosi marah yang sangat kuat, ya, yang kayaknya kita perlu pelampiasan, oke. Tapi nggak setiap marah harus seperti itu. Nggak setiap marah harus diekspresikan seperti itu. Karena nanti jadi sebuah habit ya. Habit kita harus melampiaskan amarah. Itu nggak bagus, kita akan cepat kehilangan kendali terhadap emosi kita. Lalu sebenarnya cara yang tepat bagaimana untuk mengelola amarah? Ya, jadi kita perlu tahu ada istilah yang namanya mindfulness ya, mungkin teman-teman udah sangat familiar ya, mindfulness atau berkesadaran penuh ya. Jadi di dalam psikologi ada sebuah istilah yang namanya berpikir meta. Berpikir meta itu artinya berpikir tentang berpikir. Ya, berpikir tentang berpikir maksudnya gimana? Kita berpikir tentang isi pikiran kita sendiri, itu namanya berpikir meta. Jadi kita belajar memikirkan tentang apa yang sedang kita pikirkan. Kita belajar memikirkan tentang, oh isi pikiranku sekarang lagi ada amarah, saya harus bisa mengelolanya. Atau sekarang saya lagi memikirkan makanan, padahal harusnya saya ikut seminar. Sekarang saya lagi mikirin hal-hal yang gak penting, padahal saya lagi ada acara di depan mata. Ya, berpikir tentang pikiran kita. Berpikir meta ini akan menghasilkan metakognisi, yaitu kesadaran tentang pikiran kita sendiri. Kita jadi sadar tentang apa isi pikiran kita. Jadi kita sadar bahwa kita lagi bengong di saat yang tepat. Kita lagi mikirin makanan di saat kita lagi ada kuliah, atau kita mikirin makanan di saat kita lagi meeting sama klien, kan nggak pantas ya. Atau kita kita menyadari tentang pikiran kita sehingga kita tahu kapan pikiran kita muncul di saat yang tidak tepat, atau ada pikiran-pikiran nggak bermanfaat yang muncul di saat yang tidak seharusnya. Ya, ini memang konsep yang agak abstrak sih ya, berpikir meta dan metakognisi. Mungkin kita perlu pakai contoh, pakai ilustrasi. Jadi gini, misalnya ketika kita sedang marah, teman-teman. Saat kita lagi marah, kadangkala emosi marah itu muncul dalam waktu sepersekian detik, dan itu langsung menggerakkan kita untuk bertindak. Ya, jadi emosi itu muncul dengan cepat, kita mungkin rasanya kayak otomatis ya, kita marah lalu langsung misalnya tampar muka orang gitu. Itu seolah-olah berlangsung begitu cepat. Hanya butuh sepersekian detik gitu. Masalahnya gini, ketika kita nggak bisa kendaliin emosi kita, lalu kita tampar orang lain, lalu orang itu makin marah, dia tampar kita, makin
amburadul, makin kacau ya. Jadi kita perlu tahu ya, ketika ada seseorang yang berbuat sesuatu yang mengecewakan kita, kita harus sadar bahwa pikiran kita akan begitu cepat untuk menggerakkan mulut kita atau tangan kita atau kaki kita untuk melakukan sesuatu yang nggak pas. Ingat teman-teman, ketika kita sedang marah, ucapan atau tindakan kita yang kita lakukan pada saat kita sedang marah, itu biasanya akan kita sesali. Biasanya nggak bagus. Ya, ketika kita lagi marah, ucapan kita biasanya menyakitkan. Ketika kita lagi marah, mungkin kita akan cenderung melakukan sesuatu yang merugikan orang itu. Bisa main tangan, atau kita lempar barang yang merusak, kita tendang orang, atau kita nendang sesuatu sampai rusak gitu. Biasanya nggak bagus ya. Nah, kita perlu yang namanya metakognisi, menyadari bahwa kita lagi marah, dan menyadari bahwa kalau lagi marah, hanya butuh waktu sepersekian detik, emosi marah itu mendorong kita untuk berperilaku atau berucap tertentu. Nah, ini maksudnya dengan berpikir meta dan metakognisi. Ya, dan kita tahu bahwa amarah itu nggak permanen. Ya, amarah itu nggak permanen. Jadi amarah itu juga akan hilang. Sebenarnya amarah itu muncul hanya dalam waktu tertentu. Kita lagi marah, kita lagi kecewa berat, kita diemin dulu aja, amarah itu akan berlalu sebenarnya. Dan ketika amarah itu sudah berlalu, kita baru bisa berpikir jernih tentang solusi apa yang harus kita lakukan ya. Dan sebenarnya kita mungkin udah sering ngalamin lah, kita lagi marah, kita berperilaku tertentu, ngomong tertentu, setelah marahnya reda kita baru nyesel. Kok gue tadi marahin dia sih? Kok gue tadi lempar barang itu sih sampai pecah, sayang juga ya. Nah itu ya maksudnya, jadi kita jangan sampai terkendali atau dikendalikan oleh emosi. Kita yang harus kendaliin emosi itu. Dan langkah awal untuk mengendalikan emosi itu adalah dengan berpikir meta. Ya, berpikir meta itu berpikir tentang pikiran kita dan menghasilkan metakognisi. Menyadari pikiran kita sendiri. Ya gimana? Konsepnya abstrak ya. Mungkin teman-teman perlu nonton video ini berulang biar ngerti konsepnya, nggak apa-apa ya. Video ini free buat kalian, silakan. Nah, jadi karena emosi ini muncul begitu cepat, kita perlu belajar untuk menyadarinya. Ya, kita perlu punya keterampilan untuk menyadari pikiran kita yang bergerak begitu cepat. Ya, jadi sehingga ketika kita lagi marah, ya dari emosi yang ada di pikiran dan di hati, itu kan begitu cepat ya menuju tindakan. Nah, kita bisa ambil jeda kalau kita udah bisa mengenali proses itu. Kita bisa ngambil jeda. Jadi ada jeda antara emosi dengan tindakan. Nah, apa nih? Gimana nih lebih tepatnya ya cara memunculkan jeda tersebut? Ya. Jeda ini akan sangat membantu sih. Jadi sepersekian detik itu kita akan punya waktu untuk berpikir apakah tindakan ini pantas atau enggak. Nah, cara yang saya lakukan, yang sering saya praktikkan adalah mindfulness ya, berkesadaran penuh yang tadi saya katakan di awal. Ya, jadi berkesadaran penuh merupakan sebuah tindakan untuk mencurahkan pikiran kita kepada momen ini, saat ini, tanpa melakukan penilaian apapun. Ya, dan ketika kita sedang marah, sebenarnya kan pikiran kita nggak lagi di masa kini, teman-teman. Ketika kita lagi marah, pikiran kita itu entah di masa depan atau di masa lalu. Contoh ya, kita lagi marah. Kita marah sama seseorang, kita akan berpikir bahwa ini kalau nggak gue omelin, kalau nggak gue kasih pelajaran, next time dia akan begini lagi. Pikiran kita terjebak di masa depan. Atau kalau di masa lalu, wah dia begini ya, padahal dulu saya udah bantu dia ya, kok sekarang dia mengkhianati saya sih? Pikiran kita masih terjebak di masa lalu dulu. Gitu. Pikiran kita terjebak di masa lalu dan masa depan. Ya, sehingga apa? Pengambilan keputusannya nggak based on realitas saat ini. Tapi dengan adanya mindfulness, berkesadaran penuh, kita bisa menarik pikiran kita yang tersesat di masa depan atau di masa lalu itu, kita kembalikan ke masa kini. Dengan mengembalikan pikiran kita ke masa kini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih realistis, yang lebih solution focus, yang menyelesaikan masalah. Itu fungsi dari mindfulness atau berkesadaran penuh. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya, fungsi dari mindfulness dengan mengelola amarah. Nah, kita lihat nih. Jadi, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa latihan mindfulness dapat membantu kita mengelola kemarahan ya. Jadi ada penelitian nih di Jepang tahun 2013 oleh Hirano dan Yukawa menunjukkan bahwa orang-orang yang berlatih meditasi selama 5-10 menit setiap hari mampu mengelola amarahnya dan memiliki suasana hati yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak berlatih meditasi sama sekali. Ya, jadi ini bagus ya. Ini bagus banget. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Desteno dengan koleganya di tahun 2017 juga menemukan bahwa bermeditasi setiap hari selama minimal 3 minggu
dapat menurunkan perilaku agresi kita. Ya, dan banyak banget sih sebenarnya. Ini saya search ya, baru nemu 2 riset. Sebenarnya nemu banyak banget sih riset tentang mindfulness dan emosi, itu banyak banget ya. Mindfulness dan amarah gitu. Tapi saya ambil 2 ini aja ya yang representatif gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah sekarang bagaimana cara kita berlatih mindfulness. Saya mungkin sedikit sharing ya, ini teknik yang saya lakukan, apakah ini bermanfaat? Bermanfaat banget, hati saya lebih damai, lebih nggak mudah marah ya. Saya nggak jadi auto suci sih, nggak jadi auto orang bijak ya, tapi saya masih bisa ngerasain marah, tapi lebih bisa terkendali. Mungkin ada momen-momen di mana saya kehilangan kendali, tapi lebih jarang muncul lah. Saya lebih banyak kesempatan untuk mengelola amarah saya. Amarah saya jadi nggak sembarangan muncul. Ini juga latihannya saya belum lama banget. Mungkin kalau saya latihan lebih lama akan lebih baik. Tapi izinkan saya sharing ya, karena saya merasa ini bermanfaat banget. Jadi latihan berkesadaran penuh atau mindfulness itu bisa dilakukan berbagai cara. Duduk bersila bisa, duduk di atas kursi seperti ini juga bisa, sambil jalan juga bisa ya. Sebenarnya banyak latihan sih, banyak caranya. Kalau duduk, sebenarnya saya lebih enak duduk bersila untuk meditasi. Tapi ini kondisinya saya lagi di atas kursi, jadi saya contoh ini di atas kursi ya. Jadi teman-teman gini, ketika pulang dari tempat kerja misalnya ya, nyampe di rumah, kita kan biasa mandi dulu. Mandi, istirahat, makan malam, minum teh, udah relax. Nah, saya biasanya di kamar sempetin waktu untuk meditasi. Ya, ada bantal duduk, duduk bersila, mau pakai kursi juga nggak apa-apa, preferensi pribadi aja. Jadi udah duduk nih ya, duduknya juga posturnya yang enak aja gitu, nggak usah yang gimana-gimana, nggak harus misalnya jangan nyender terlalu santai, ya nyender terlalu santai gini nggak bagus. Kenapa? Ngantuk, nanti jadi ngantuk ya kalau tidur. Duduk terlalu santai bisa ketiduran. Atau juga jangan terlalu tegang ya, terlalu serius gitu karena nggak pengen ketiduran jadi tegang banget gitu kayak gini. Nggak bagus juga sih. Ya kenapa? Pegel. Jadi ambil yang santai aja. Karena duduk bersila saya nggak nyenderan. Nah mungkin lebih enak nggak nyender tapi nggak pegel. Nah, kalau di kursi mungkin ya punggung aja lah yang nyentuh senderan ya biar nggak terlalu pegel. Mungkin punggung nggak usah, maksudnya punggung bagian bawah aja. Mungkin atas enggak, ya enaknya aja. Jangan terlalu nyender. Tangan bebas, ada yang mau begini, ada yang mau di pangkuan aja, nggak masalah. Ya yang penting tangannya enak, jangan sampai nanti pegel. Kaki napak ke tanah ya. Kenapa kaki harus napak ke tanah? Karena kalau nggak napak pegel. Jadi nggak ada unsur mistis ya, nggak ada unsur mistis di sini. Nggak ada kalau kakinya nggak napak tanah nanti energi chi-nya nggak masuk apalah gitu. Nggak ada unsur kayak gitu. Itu hanya biar nggak pegel. Kalau kita duduk kakinya nggak napak tanah, diam aja kan pegel. Jadi kita napak tanah, udah boleh mejem, boleh buka mata sebenarnya. Ya meditasi itu nggak harus merem. Ada meditasi jalan itu buka mata. Kan nggak mungkin jalan sambil merem. Ada meditasi makan sambil buka mata. Sama meditasi duduk juga boleh buka mata, boleh merem. Tapi akan lebih baik merem. Kenapa? Meminimalisasi distraksi. Jadi kalau kita merem, ya ada yang lewat, ada yang apa, kita nggak teralihkan. Gitu. Ya, jadi merem, ya udah duduk santai, merem, pejamkan mata, minimalin distraksi visual, kemudian mulai fokus pada napas yang masuk dan keluar. Ya. Napasnya alami aja, nggak usah dipaksa-paksain harus. Itu nggak usah ya, yang alami aja. Kalau kayak gitu capek ya, alami aja. Jadi napas yang alami nggak usah dibuat-buat, sadarin ketika napas itu masuk, napas keluar. Ya disadarin aja. Mungkin biar nggak ketiduran, biar nggak ngantuk, biar kita nggak cepet bengong, bisa dihitung. Jadi kalau saya ini habis napas masuk, napas keluar, 1. Napas masuk, napas keluar, 2. Napas masuk, napas keluar, 3. Sampai 8. Nanti kalau udah 8 balik lagi ke 1. Nah, hitung ini ada bagusnya sih. Jadi kalau kita mulai bengong, kan hitungan kita mulai kacau ya. Jadi kalau kita udah mulai bengong kemana-mana, udah mulai angka berapa terakhir tuh. Nah itu menyadarkan kita lagi. Jadi kita tersadar untuk kembali lagi ke mindfulness. Pikiran mulai kemana-mana nih gitu. Teman-teman ketika lagi meditasi mungkin pikiran kita ya kayak tadi ya melanglang buana kemana-mana ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa pikiran kita begitu liar ya. Gampang banget untuk pindah kemana-mana, masa lalu, masa depan. Ya mungkin kita mulai bengong. Nanti mau makan apa, besok pagi mau bawa bekal apa.
tadi siang atasan kita nggak enak ngomongnya ke kita, pikiran kita mulai berkelana ke masa depan, ke masa lalu gitu. Nah itu kita mulai sadar tuh ya. Jadi ketika pikiran kita mulai kemana-mana, jangan marahin diri sendiri ya. Kita bersikap lembut aja ke diri sendiri. Cukup sadari kalau kita tadi bengong, yuk hitung lagi, napas lagi, hitung lagi gitu ya. Jadi bersikap baik ke diri sendiri gitu. Terus apalagi nih? Nah, ketika lagi meditasi, kadang-kala juga mungkin gatel badan ya. Kalau gatel gini, jangan langsung garuk. Kita belajar untuk nggak langsung reaktif terhadap fenomena di luar diri kita. Ya, belajar nggak reaktif. Caranya gimana? Kalau misalnya gatel, sebelum garuk, coba 2 atau 3 tarikan nafas dulu deh. Mungkin kalau pemula 2 ya. Kadang saya pakai 2, kadang saya pakai 3. Jadi 2 hitungan nafas tadi. Nah, kalau 2 hitungan nafas tadi masih pengen garuk, baru garuk. Tapi pada saat garuk juga kita sadari tangan kita lagi bergerak, ya, misalnya di sini ya gatel ya, lalu tangan kita balik lagi, lanjut meditasi lagi, gitu ya. Jadi malah pengalaman saya mengatakan bahwa kadang setelah 3 hitungan nggak pengen gatel lagi, maksudnya nggak pengen garuk lagi, gatelnya hilang. Dan membuat saya belajar bahwa fenomena gatal ini juga datang dan berlalu aja, nggak permanen ya. Kenapa kita perlu begitu reaktif gitu ya. Jadi ya menarik gitu ya, melatih saya untuk nggak reaktif ya. Gitu kira-kira. Dan kalau apa ya, nggak perlu mikirin harus berapa lama gitu. Nggak harus sejam, nggak harus 2 jam. Ya mau kuat 5 menit nggak apa-apa, 10 menit nggak apa-apa. Pemula mah yang penting nyaman dulu, dapat dulu feel-nya, nggak usah pikirin durasi. Batasannya sampai mana? Ya sampai merasa udah cukup aja. Kalau Anda merasa 10 menit cukup, ya udah. Merasa 15 menit cukup, ya udah, jangan dipaksain. Nanti kalau udah sering, pelan-pelan dilamain nggak apa-apa. Kalau udah dapat polanya. Jadi bawa santai ya. Ini bukan sebuah tugas yang berat gitu. Justru tugas kita hanya tidak ngapa-ngapain, meditasi aja. Ya nggak ngapa-ngapain kan, pejam, amati nafas, dan memang kita nafas terus kan, alami kan gitu. Ya. Mungkin itu kali ya cara saya praktekin, dan itu membantu banget sih untuk mengelola amarah ya. Oke. Ketika saya sudah mempraktikkan ini beberapa minggu, nah saya udah mulai mendapatkan diri saya mampu mengelola amarah ya. Ini membuat saya ketika ada kejadian buruk terjadi, saya ambil jeda dulu. Saya bisa ambil jeda. Misalnya saya lagi pergi ke restoran, saya kelaparan lah, jam makan siang saya udah telat banget. Lalu restorannya juga lama banget masaknya gitu, udah setengah jam nggak nyampe-nyampe. Biasanya saya akan marah besar. Biasanya akan ngomong nggak enak ke waiternya, kayak ya ini udah lama banget gitu, gimana sih gitu. Tapi saya bisa belajar untuk ngambil jeda, untuk nggak langsung marah. Yang saya lakukan adalah saya panggil waiternya, nanya gitu, ini pesanan saya gimana, apakah kelupaan gitu, boleh tolong disiapkan, sudah setengah jam gitu, ngomongnya lebih enak juga. Nah, mungkin pembelajaran seperti itu yang saya dapat ya. Saya jadi bisa berpikir meta, menyadari bahwa saya lagi marah. Kalau saya lagi marah, omongannya keluar nggak enak karena saya lagi lapar. Nah, better saya ngomongnya baik-baik aja gitu, karena nggak perlu juga ngomong yang kasar kan. Gitu kira-kira ya. Jadi teman-teman, berikan jeda pada amarah Anda. Jangan biarkan amarah mengendalikan diri Anda. Sebaliknya, sadari kemunculan amarah dan izinkan diri kita untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan mau dikendalikan oleh emosi, karena kita yang harusnya mengendalikan emosi. Oke, semoga bermanfaat video ini. Kalau merasa bermanfaat, boleh beri like, boleh share juga ke teman-teman, barangkali ada yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe juga, karena akan banyak video psikologi, baik yang praktis maupun informatif. Oke, thank you, sampai jumpa.